Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Agri Melva. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Tambusai. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan tanaman tomat pada berbagai dosis pupuk organik dan anorganik. Nah, di sini tuh ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis pada pertumbuhan tomat. Nah, di sini menggunakan dua cara, yaitu organik dan anorganik. Nah, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui interaksi yang mampu memberikan pertumbuhan terbaik untuk tomat. Nah, tomat ini merupakan jenis sayuran dui musiman yang pertumbuhannya sangat cepat, yaitu berumur 60-70 hari setelah tanam, sehingga dalam waktu relatif singkat bisa menghasilkan buah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, rancangan acak lengkap itu merupakan percobaan secara acak terhadap seluruh unit percobaan dengan pengulangan yang sama. Nah, di sini tuh ada tabel. Nah, tabel ini merupakan dosis-dosis yang digunakan peneliti untuk dalam penelitian ini. Nah, di sini kandang sapi ada dosis 0 atau tanpa perlakuan, ada yang 30 gram, ada yang 45 gram dan 74 gram. Nah, pupuk NPK Ponska ada yang 0 gram atau tanpa perlakuan, ada yang 0,44 gram dan ada yang 0,89 gram. Nah, untuk hasilnya kita tengok di slide berikutnya. Dari penelitiannya, di sini benih yang digunakan pada percobaan ini adalah benih tomat varietas Carina. Sebelum disemaikan, benih direndam terlebih dahulu dengan air hangat selama 30 menit dan ditiriskan di atas kertas. Kemudian benih disemaikan di bak persemaian. Benih tomat disemaikan dengan cara menaburkan pada permukaan media, kemudian ditutup dengan tanah tipis. Nah, tabel di atas merupakan pengaruh dosis terhadap parameter tinggi tanaman. Nah, penelitian ini dari 7 sampai 42 hari. Nah, kita lihat pada dosis kandang sapi. Nah, di sini perbedaannya tidak terlalu jauh, tapi yang tertinggi itu pada dosis 45. Nah, kita lihat lagi di NPK Ponska. Di sini juga perbedaannya tidak terlalu jauh, tapi yang tertinggi ada pada dosis 0,44. Nah, oke. Untuk pembahasannya nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Dosis pupuk kandang sapi tidak berpengaruh terhadap jumlah daun selama percobaan. Nah, nanti penjelasannya akan kita jelaskan di slide berikutnya, di slide pembahasan. Menunjukkan bahwa sejalan dengan tinggi tanaman dan jumlah daun, pertumbuhan diameter batang tomat yang diteliti menunjukkan kecenderungan yang sama. Nah, dosis pupuk kandang sapi tidak memberikan pengaruh terhadap diameter batang selama percobaan. Di bagian ini, bagian pembahasan. Nah, di sini saya akan membahas kenapa sih tinggi tanaman tidak berpengaruh nyata dari dosis pupuk kandang sapi maupun NPK Ponska. Nah, karena unsur hara belum tersedia dalam jumlah banyak, sehingga tanaman belum mampu menyerap unsur hara secara optimal. Nah, jika tanaman mengalami kekurangan unsur hara, maka pertumbuhannya akan terganggu bahkan mengakibatkan kematian. Nah, sekarang pembahasan pada jumlah daun. Nah, jumlah daun tanaman tomat yang diteliti menunjukkan kecenderungan yang sama. Dosis pupuk kandang sapi tidak berpengaruh terhadap jumlah daun selama percobaan. Hal ini diduga karena kurangnya tersedia unsur hara yang ada di dalam tanah, terutama unsur hara nitrogen yang berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman. Nah, pembentukan daun oleh tanaman sangat dipengaruhi oleh ketersediaan hara nitrogen. Menunjukkan bahwa sejalan dengan tinggi tanaman dan jumlah daun, pertumbuhan diameter batang tomat yang diteliti menunjukkan kecenderungan yang sama. Dosis pupuk kandang sapi tidak memberikan pengaruh terhadap diameter batang selama percobaan. Nah, di bagian kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan adalah dosis pupuk organik dan anorganik serta interaksinya tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanam tomat.
Nah, namun terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi dosis yang diberikan, maka semakin tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batangnya.